Dunia pendidikan sekarang ini, wah persaingannya ketat sekali. Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas medan pertempuran ini. Kita akan pakai sebuah kerangka analisis yang super tajam buat memetakan semua tantangan dan juga peluang untuk sebuah sekolah. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada sekolah yang tiap tahun pendaftarannya sampai membludak, waiting listnya panjang, sementara sekolah lain justru harus banting tulang cuma buat cari siswa? Nah, jawabannya itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar fasilitas mewah atau kurikulum yang canggih. Yuk kita bongkar sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita pahami dulu dunia persaingan sekolah. Kedua, kita kenalan sama alat analisisnya. Ketiga dan keempat, kita identifikasi ancaman dan kekuatan yang ada. Dan terakhir tentu saja, gimana caranya kita bisa menang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Karena gini, sebelum kita bikin strategi jitu, kita wajib paham dulu sebenarnya medan pertempuran yang kita hadapi ini seperti apa sih? Nah, ini dia poin kuncinya. Banyak yang mikir saingan sekolah itu ya sekolah lain di seberang jalan. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Coba deh bayangin ini kayak jaring laba-laba raksasa. Tekanannya itu datang dari segala penjuru. Dari orang tua, dari vendor buku, dari sekolah baru yang tiba-tiba muncul, bahkan dari alternatif kayak homeschooling. Terus kalau tekanannya datang dari banyak arah begitu, gimana dong cara memetakannya biar nggak pusing? Nah, untungnya ada sebuah alat analisis yang ampuh banget buat bantu kita melihat gambaran besarnya. Dan ini dia senjatanya. Analisis 5 kekuatan Porter. Ini bukan teori kemarin sore loh, tapi kerangka strategi bisnis klasik dari Harvard yang udah teruji puluhan tahun. Tujuannya simple, untuk membedah sebuah industri dan melihat kekuatan apa aja sih yang paling berpengaruh di dalamnya. Coba lihat gambar ini menjelaskannya dengan sempurna. Anggap aja sekolah Anda itu ada di titik pusat. Nah, dari 5 arah yang berbeda, ada 5 kekuatan yang terus-menerus menekan. Saat kita bisa membaca peta ini, saat itulah kita bisa mengubah cara kita memimpin. Dari yang tadinya sibuk memadamkan kebakaran, menjadi seorang arsitek strategi yang proaktif. Oke, sekarang ayo kita kupas satu persatu. Kita mulai dari 3 kekuatan pertama yang bisa dibilang merupakan ancaman paling nyata bagi sebuah sekolah. Pertama, ini yang paling jelas ya, udah pasti, rivalitas dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada, yang sama-sama mengincar calon siswa yang sama dengan Anda. Kedua, ancaman dari para pendatang baru. Ini bisa sekolah mana saja yang tiba-tiba dibangun di dekat lokasi Anda, siap mengacak-acak peta persaingan yang tadinya sudah stabil. Dan yang ketiga, nah ini, ancaman dari layanan pengganti. Ini adalah berbagai alternatif di luar sekolah formal yang bisa juga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Biar lebih kebayang, begini contoh nyatanya. Rivalitas itu bukan cuma soal nama sekolah, tapi program unggulan mereka loh. Misal, sekolah sebelah punya program tahfidz atau olahraga yang kuat, itu bisa langsung mencuri calon siswa kita. Pendatang baru? Jangan bayangin sekolah kecil. Gimana kalau yang buka itu cabang sekolah internasional dengan modal tak terbatas? Wah, standar ekspektasi orang tua di area itu bisa langsung naik drastis. Dan yang terakhir, layanan pengganti, ini sering banget diremehkan. Platform kayak Ruang Guru atau pilihan homeschooling sekarang bikin orang tua jadi mikir, apa sekolah formal masih jadi satu-satunya pilihan terbaik ya? Oke, 3 ancaman tadi sudah kita bahas. Sekarang kita beralih ke 2 kekuatan terakhir. Nah, yang 2 ini semuanya tentang dinamika kekuasaan. Atau gampangnya, tawar-menawar. Jadi, 2 kekuatan ini tuh kayak tarik tambang. Di satu sisi, ada pemasok atau supplier yang menyuplai semua kebutuhan sekolah Anda. Di sisi lain, ada orang tua sebagai pembeli jasa pendidikan. Pertanyaannya, siapa yang pegang kendali lebih besar? Karena itu akan sangat menentukan arah kebijakan sekolah. Mari kita lihat lebih dalam. Dari sisi pemasok, coba bayangin deh kalau sekolah Anda cuma bergantung sama satu vendor IT atau satu penerbit buku pelajaran. Wah, mereka punya kuasa besar kan? Bisa aja mereka naikin harga seenaknya dan sekolah jadi nggak punya pilihan. Nah, sebaliknya dari sisi orang tua, kekuatan mereka sekarang ini luar biasa. Dulu mungkin informasi terbatas. Kalau sekarang, cukup buka internet, mereka bisa langsung bandingin akreditasi, lihat ulasan, cek fasilitas. Artinya apa? Kekuasaan ada di tangan mereka untuk menuntut kualitas yang lebih baik dari sekolah. Sip, sekarang Anda sudah punya petanya. Anda sudah tahu dari mana saja tekanan itu datang. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Nah, disinilah letak kuncinya. Analisis ini bukan sekedar tugas di atas kertas, tujuannya adalah untuk mengubah total cara berpikir kita. Dari yang tadinya cuma bereaksi kalau ada masalah, misalnya pendaftaran kok menurun, baru panik, menjadi proaktif. Artinya kita membangun benteng pertahanan dan strategi penyerangan yang solid bahkan sebelum krisis itu datang.
Peta ini seolah-olah memaksa kita untuk melihat keluar jendela, bukan cuma melihat ke dalam. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa sih kehebatan kita? Apa yang bisa kita kerjakan? Bukan. Pertanyaannya bergeser menjadi, melihat kondisi persaingan seperti ini, apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar? Apa yang dituntut oleh zaman dari sebuah sekolah? Disitulah letak keunggulan sejati. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Sekarang, setelah peta persaingan ini terbentang jelas di depan Anda, lengkap dengan semua ancaman dan kekuatan tawar-menawarnya, langkah strategis pertama apa yang akan Anda ambil besok pagi? Bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk menjadikan sekolah Anda sebagai pemenang.